Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, tema perawatan rawat inap. Di sini kami ingin menjelaskan tentang IRD, LRS, dan pembuatan database melalui command prompt tentang perawatan rawat inap. Sebelum menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri sendiri satu persatu. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Muhammad Jakaria, lalu ada Widya, lalu ada De Glory Tupamahu, ada Vera Bakara, dan terakhir ada Patrick Pierre Yosias. Oke, selanjutnya di sini kami ada agenda kami yang dijelaskan. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua ada penjelasan IRD perawatan rawat inap. Tiga ada LRS perawatan rawat inap. Lalu ada proses pembuatan database melalui command prompt, dan terakhir ada relasi database perawatan rawat inap. Saya Muhammad Jakaria. Selanjutnya akan melanjutkan presentasi. Setelah agenda, saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya adalah kebutuhan masyarakat saat ini menuntut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi. Terutama dalam pandemi ini, salah satu pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan adalah perawatan rawat inap. Maka dari itu, rumah sakit harus memerlukan atau mempunyai sistem perawatan rawat inap yang baik untuk mengakomodir kebutuhan rumah sakit. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana membuat sistem perawatan rawat inap berbasis komputer agar menghasilkan informasi medis cepat, akurat, dan tepat. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Dalam penyusunan tugas ini dibatasi beberapa batasan masalah. Kita fokus untuk pembuatan database-nya. Semoga dengan pembatasan ini diharapkan pembuatan database ini lebih terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang IRD perawatan rawat inap. Sebelum menjelaskan IRD, saya ingin sedikit menjelaskan simbol-simbol yang ada di IRD. Yang pertama ini adalah ada entitas dan ini adalah atribut. Bedanya ini sama ini adalah yang ada underline-nya itu atributnya sebagai primary key. Lalu ini ada relationship. Ini ada lainnya untuk menghubungkan antara entitas dari entitas satu ke entitas lain. Selanjutnya di IRD perawatan rawat inap kita mempunyai 7 data master. Yang pertama petugas MR, pasien, jenis pasien, ini TB farmasi, perawat, dokter, lalu ruangan rawat. Saya akan menjelaskan alurnya dari awal. Jadi petugas MR mendaftarkan pasien. Ini many to many karena petugas MR-nya banyak, bisa mendaftarkan banyak pasien. Lalu selanjutnya dari satu pasien ini, yang banyak pasien ini, setiap pasien mendapatkan satu nomor pendaftaran. Jadi ini many to one karena dari banyaknya pasien yang didaftarkan, setiap pasien hanya mendapatkan satu nomor pendaftaran. Dalam satu nomor pendaftaran ini terdapat satu jenis pasien, ini many to one juga karena dari banyaknya jenis pasien hanya akan ada satu jenis pasien di setiap nomor pendaftaran. Lalu ada ruangan rawat, ini juga many to one karena dari banyaknya ruangan rawat hanya akan ada satu ruangan rawat di pendaftaran. Lalu juga ini memberikan nomor Kamedik. Maksudnya di sini adalah dari setiap petugas farmasi hanya bisa menginputkan obat kepada pasien yang sudah terdaftar. Makanya kita ngambil nomor Kamediknya dari TB pendaftaran dari pasien-pasien yang sudah terdaftar. Lalu selanjutnya dalam pendaftaran ini mendapatkan rincian biaya. Nah, di rincian biaya ini terdapat perawat, itu many to many karena biasanya satu pasien di sini bisa dirawat banyak perawat. Jadi banyak perawat bisa merawat satu pasien. Lalu ada nomor resep. Nomor resep ini many to many. TB farmasi saat menginputkan obat juga many to many karena obat yang diinputkan bisa banyak dan obat yang diberikan ke pasien dalam satu perawatan rawat inap juga jumlahnya sangat banyak. Lalu ada TB dokter, ini many to one karena dari banyak dokter hanya akan ada satu dokter penanggung jawab di setiap
pasien, karena ini bisa dibedain melalui spesialitas juga. Lalu terakhir, setelah rincian biaya selesai atau perawatan rawat inapnya selesai, akan mendapatkan pembayaran. Ini di kasir, biasanya dia divalidasi berdasarkan kode rincian. Nanti setelah kode rinciannya juga akan mendapatkan kode bayar sebagai bukti kalau rincian itu sudah terbayarkan. Terima kasih. Saya Petek Periosias ingin menjelaskan LRS perawatan rawat inap. Yang pertama, di LRS ini ada 7 data master, yaitu TB pasien, TB petugas MR, TB jenis pasien, TB farmasi, TB perawat, TB dokter, dan TB ruang rawat. Di TB pasien ini terdiri dari nomor rekam medik, nama pasien, alamat pasien, tempat lahir pasien, tanggal lahir pasien, telepon pasien. Di TB pasien di sini bisa dilihat isi tabel nomor rekam medik sebagai primary key. Dia punya relasi ke TB pendaftaran menituan. Kenapa menituan? Karena banyak pasien yang didaftarkan hanya ada satu pasien dan di satu nomor pendaftaran hanya satu nomor rekam medik. TB petugas MR yaitu ID pegawai, nama pegawai, tipe pegawai, ruang kerja, tempat lahir, tanggal lahir. TB petugas MR yaitu ada ID pegawai sebagai primary key. Dia punya relasi ke TB pendaftaran many to one karena dari banyak petugas MR hanya satu petugas yang mendaftarkan pasien tersebut. Yang ketiga, TB jenis pasien. TB jenis pasien ada kode penjamin, nama penjamin, jenis penjamin, biaya cover, alamat penjamin. TB jenis pasien ada kode penjamin sebagai primary key. Punya relasi ke TB pendaftaran itu juga many to one karena dia dari banyak jenis pasien hanya ada satu nomor pendaftaran. Terus ruang rawat terdiri dari kode ruangan, nama ruangan, jenis penyakit, kamar, kelas kamar, dan no bed. Ruang rawat punya relasi ke TB pendaftaran itu juga many to one karena dari banyaknya ruang rawat hanya satu nomor pendaftaran. Kode ruangan primary key. Perkenalkan, nama saya Digo. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Patrick tentang LRS perawatan rawat inap. Untuk yang pertama ada tabel farmasi. Di dalam tabel farmasi itu ada ID apoteker sebagai primary key. Isinya itu ada nama apoteker, tipe apoteker, ruang kerja apoteker, tempat lahir apoteker, dan tanggal lahir apoteker. Itu many to many karena banyak apoteker bisa menginput banyak obat. Untuk selanjutnya kita lanjut ke tabel obat. Tabel obat di dalamnya sebagai primary key itu relasi ke TB rincian biaya many to many karena satu pasien bisa mendapatkan banyak obat. Lalu nomor rekan medik itu relasi dari TB pendaftaran one to one karena hanya bisa menginputkan obat ke pasien yang sudah terdaftar. Jenis obat, nama obat, biaya obat, dan aturan pakai. Selanjutnya kita lanjut ke TB perawat. Di dalam tabel perawat ada ID perawat sebagai primary key. Nanti dia relasi ke perincian biaya many to many, nama perawat, tipe perawat, ruang kerja perawat, tempat lahir perawat, tanggal lahir perawat. Selanjutnya kita ke tabel dokter. TB dokter ini di dalamnya ada ID dokter sebagai primary key. Itu relasi ke rincian biaya many to one, nama dokter, spesialis, ruang kerja, tempat lahir, dan tanggal lahir dokter. Selanjutnya kita masuk ke TB rincian biaya. Untuk TB rincian biaya ada rincian biaya sebagai primary key. Lalu ada nomor pendaftaran itu relasi dari tabel pendaftaran to one sebagai karena satu nomor pendaftaran itu satu rincian biaya. Nomor rekan medik itu juga relasi dari TB pendaftaran. Lalu kode pinjaman itu juga sebagai relasi dan dari pendaftaran. Lalu kode ruangan itu relasi dari TB pendaftaran juga. Lalu ada ID dokter itu relasi dari TB dokter. Many to one dikarenakan satu pasien dokter penanggung jawabnya hanya satu,
tergantung penyakit dari perawat itu, dari many to many, karena satu pasien bisa dirawat oleh banyak perawat. Lalu nomor SEP itu relasi dari TB obat, lalu ada tindakan dan total biaya tersebut. Selanjutnya kita ke tabel kasir. Untuk yang terakhir, tabel kasir ini ada ID kasir sebagai primary key, ada kode rincian relasi, dan tabel rincian itu one to one karena satu nomor pendaftaran hanya ada satu rincian biaya. Yang isinya dalam tabel tersebut adalah rincian, nama kasir, tipe kasir, ruangan kerja, tempat lahir, tanggal lahir, dan kode bayar. Oke, terima kasih. Saya Widya, NIM saya 12191803. Nah, sebelum buat database, kita masuk ke SAMPIPI, kita aktifkan MySQL-nya, baru kita ke CMD-nya. Kita masukin perintah ini. Nanti untuk passwordnya di enter aja. Nah, untuk perintah buat database create-nya, kita kayak gini nih, create database DB rawat inap. Kalau sudah selesai, kita gunain nih DB rawat inapnya. Nah, kalau sudah selesai lagi, kita bikin tabel master dulu dengan tabel pasien ini. Untuk nomor rekamediknya, varchar-nya itu 6 sebagai primary care, nama pasiennya varchar-nya 30, alamat pasiennya itu teks, tempat lahir pasiennya itu varchar-nya 30, tanggal lahir pasien itu date, telepon pasien varchar-nya 14. Lalu kita selesai. Apabila selesai, kita input datanya pakai insert into TB pasien. Nah, terus kita ketikin tuh atributnya yang sesuai tadi di TB pasien itu. Nah, isinya itu sesuai sama perintah yang di atasnya ya. Nah, kita isiin tuh kayak 001 sesuai dengan nomor rekamediknya. Untuk nama Muhammad Zakaria itu si nama pasiennya, Bekasi itu alamat teksnya. Nah, untuk dia itu kan 1994 itu, yang ini nih itu tanggal lahir pasiennya. Nah, yang ini nih 0897 itu untuk nomor telepon pasiennya. Nah, lalu kita gunain DB rawat inapnya. Kita klik tabel TB petugasnya. Untuk itu ID pegawainya itu char-nya 6 sebagai primary key, nama pegawai varchar-nya 30, tipe pegawainya itu varchar 30, ruang kerja varchar 30, tempat lahirnya varchar 30, dan tanggal lahirnya itu date. Kalau sudah, kita input sesuai dengan insert into TB petugas. Ada ID pegawai, nama pegawai, tipe pegawai. Nah, nanti kita inputnya itu sesuai dengan si ini nih. Contohnya itu P0001 sebagai ID pegawainya, Sinta itu sebagai nama pegawainya, stafnya itu sebagai tipe pegawai, dan admisi rawat inap itu sebagai ruang kerja Jakarta itu tempat lahirnya, dan 1990 itu dan sebagainya itu sebagai tanggal lahirnya. Lalu kita create juga tabel TB farmasi sama. Untuk ID apotekernya itu char-nya 6 sebagai primary key, nama apotekernya itu varchar 30, tipe apotekernya varchar 30, ruang kerja apoteker varchar 30, tempat tanggal lahir apoteker varchar 30, tanggal lahir apoteker date. Nah, kalau sudah kita gunain insert into TB farmasi. Nah, ini itu P001 sebagai ID apotekernya, Ririndu itu sebagai namanya, PJ-nya itu sebagai tipe apotekernya, depo farmasi Ranap itu sebagai ruang kerjanya, dan Jakarta itu tempat lahir apoteker, dan 1988 itu dan sebagainya untuk tanggal lahir si apotekernya itu. Lalu kita create tabel TB perawat. TB perawat itu ada ID perawat, char-nya itu 6 sebagai primary key, nama perawatnya itu varchar 30, tipe perawatnya itu varchar 30, untuk ruang kerja perawatnya itu varcharnya 30 juga. Tempat lahir perawat varchar 30 dan tanggal lahir perawat date. Lalu kita kalau sudah kita insert into TB perawat, kita masukin sesuai dengan si atribut dari tabel TB perawat. Contohnya itu N001 sebagai ID perawat, Lamtiar itu sebagai nama perawat, kepala ruangan itu sebagai tipe perawat, lantai barat itu sebagai ruang kerjanya,
Medan itu sebagai tempat lahir perawatnya, dan 1980 dan sebagainya itu sebagai tanggal lahir perawat. Lalu kita create table TB dokternya. Untuk ID dokternya itu kita pakai chart 6 sebagai primary key, nama dokternya itu varchar 30, spesialisnya itu varchar 30, ruang kerja dokter varchar 30, tempat lahir dokternya itu varchar 30, dan tanggal lahir dokter itu DN. Lalu apabila sudah selesai, kita insert into TB dokter. Kita masukin sesuai dengan atribut yang ada di TB dokter tadi. Sebagai contoh, D0001 itu sebagai ID dokternya, Haryononya itu sebagai nama dokternya, bedah umum itu sebagai spesialisnya, lantai 5 barat itu sebagai ruang kerja dokter, Surabaya tempat lahirnya dokter, dan 1975 dan sebagainya itu sebagai tanggal lahir dokter. Lalu kita create table TB jenis pasien. Untuk KD penjaminnya itu chart 6 sebagai primary key, nama penjaminnya itu varchar 30, jenis penjaminnya itu varchar 30, biaya cover integer, alamat penjamin itu teks. Lalu kita insert into TB jenis pasien, sama halnya kita isi datanya itu sesuai dengan atribut dari table TB jenis pasiennya. Contohnya itu JP001 itu sebagai penjaminnya, BPJS Kesehatan itu sebagai nama penjaminnya, BPJS jenis penjamin varchar. Untuk 100.000 biaya cover untuk Jalan Merdeka Barat itu sebagai alamat penjaminnya. Nama saya Vera Bakara, NIM-nya 1219-3004, ingin melanjutkan pembuatan database melalui CMD. Membuat tabel TB ruangan rawat, isinya ada kode ruangan, jenisnya jenis karakternya 6 sebagai primary key, nama ruangan pacar 30, kamar pacar 30, kelas kamar pacar 30, no bed integer. Setelah itu input data TB ruangan rawat, insert into TB ruangan rawat, perintah untuk input data ke tabel TB ruangan rawat. Contohnya RR01 itu sebagai kode ruangan, 5 barat sebagai nama ruangan, penyakit dalam sebagai jenis penyakit, 501 sebagai kamar, kelas 3 sebagai kelas kamar, 01 sebagai no bed. Selanjutnya membuat tabel TB pendaftaran, ada nomor pendaftaran yaitu jenisnya, integer sebagai primary key, lalu ada medik karakter 6, itu relasi dari TB pasien, lalu ada kode ruangan karakter 6 itu juga relasi dari TB ruangan rawat, ID pegawai karakter 6 itu relasi dari TB petugas MR, lalu ada kode penjamin karakter 6 itu relasi dari TB jenis pasien. Terakhir tanggal pendaftaran jenisnya date. Untuk input data TB pendaftaran ada 2006, 200001, ada ini sebagai nomor pendaftaran, 0001 sebagai nomor rekam medik, lalu RR0001 sebagai kode ruangan, lalu P0001 sebagai ID pegawai, lalu JP0001 sebagai kode penjamin, lalu 20/20/06/20 itu tanggal pendaftaran. Cara membuat tabel obat. Nomor resep karakter 6 primary key, ID apoteker karakter 6 itu relasi dari TB farmasi. Nomor rekam medik karakter 6 itu relasi dari TB pendaftaran. Jenis obat varchar 30 itu tidak ada relasi. Lalu nama obat varchar 50, biaya obat integer, aturan pakai varchar 30, lalu oke. Untuk input data ke tabel obat adalah NR0001 itu nomor resep, lalu F0001 itu ID apoteker, lalu 00001 itu non rekam medik, terus non racikan itu jenis obat, amoxicillin nama obat,
5.000 biaya obat, 3 kali sehari itu aturan pakai. Lalu ada cara membuat tabel rincian biaya. Pada rincian karakter 6 sebagai primary key, nomor pendaftaran integer relasi dari TB pendaftaran, rek akademik itu juga relasi dari TB pendaftaran, kade penjamin karakter 6 itu relasi dari TB pendaftaran, kade ruangan karakter 6 itu relasi dari TB pendaftaran, ID dokter karakter 6 itu relasi dari TB dokter, ID perawat itu relasi dari TB perawat, nomor resep relasinya dari TB obat, lalu tindakan voucher 30, lalu total biaya integer, lalu oke. Cara input rincian biaya yaitu ada RB 0001 itu kade rincian, 2006 20001 itu norak akademik, nomor pendaftaran, lalu ada 00001 itu norak akademik, terus JP 0001 itu ada yaitu kade penjamin, RR 0001 itu kade ruangan, D0002 itu ID dokter, N0001 itu ID perawat, NR0001 itu nomor resep, pemeriksaan dokter itu tindakan voucher, 10 juta itu total biaya. Lalu ada cara membuat tabel TB kasir, ada ID kasir, karakter 6 primary key, lalu ada kade rincian karakter 6, itu relasi dari tabel rincian biaya. Lalu ada nama kasir voucher 30, tipe kasir voucher 30, ruangan kerja kasir voucher 30, tempat lahir kasir voucher 30, tanggal lahir kasir, date, total bayar integer, kode bayar voucher 30, lalu oke. Kemudian cara input into TB kasir ada K0001 itu ID kasir, lalu RB0001 itu kade rincian, lalu Asmat Fauzi itu nama kasir, staff itu tipe kasir, kasir rawat inap itu ruangan kerja kasir, Jakarta itu tempat lahir kasir, 1990 11/11 itu tanggal lahir kasir, 10 juta itu total bayar, BKM 000001 itu kode bayar. Terima kasih. Terakhir sebelum ditutup, saya ingin memperlihatkan relasi database perawatan rawat inap yang telah kelompok kami buat di PHP MyAdmin. Ini adalah hasilnya. Ini sesuai dengan IRD dan LRS yang telah kami buat. Bisa dilihat teman-teman sekalian. Ini adalah presentasi di sistemnya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah ucap. Saya cukupkan presentasinya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.